Ya, pemirsa, sekali ini kita akan membantu klien kita lagi. Iya, namanya Yana, dia mau nyari calon suaminya. Pernikahan adalah ikatan yang suci. Setiap orang pasti akan berusaha untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata 2 minggu sebelum pernikahan tiba-tiba mempelai laki-lakinya menghilang, ada kabar, apa yang terjadi coba? Oh, berarti sebenarnya dia udah tunangan. Udah Tunangan dan udah mau menikah ya? Udah. Terus tiba-tiba suaminya menghilang gitu saja. Calon suaminya menghilang gitu Calon saja. suaminya menghilang. Klien kita kali ini namanya Yana. Dia sudah punya tunangan yang namanya Angga. Nah, mereka ini sepakat 2 minggu lagi akan menikah. Tiba-tiba tunangannya 2 minggu sebelum pernikahan gak ada kabar sama sekali. Yaudah, ini kita akan janjian di sini. Iya, daerah dekat sini. Nah, kemudian kita akan coba ngobrol sama dia. Apa tuh? Apaan tuh? Kita dengar ya nggak jauh dari lokasi kita ada orang marah-marah. Ada seorang perempuan merasa dirinya dianiaya. Itu kayaknya Yana deh. Orang bapaknya juga berhenti ya, lama banget. Saya tuh buru-buru, Pak. Saya mau ke tempat itu. Memang urusan saya sama bapak doang. Ya tapi tetap aja dong, Bapak berhenti jangan kayak gitu. Mau saya bayar atau enggak, Pak? Bentar, ini ada apa Ya sih, Mbak? ini saya mau, Kenapa, Mbak? saya mau turun. Saya lagi buru-buru loh, Mbak. Terus? Ya terus bapaknya itu berhenti ya seenaknya aja. Sakit loh sakit saya. Jangan kayak gitu, Tabrak Pak. emangnya. Enggak kesel ya, sakit saya sakit. Ternyata ada seorang perempuan marah-marah sama sopir angkot. Dan itu adalah klien kita. Dia merasa dia dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Pas dia mau turun, tiba-tiba supir angkotnya lonong jalan. Dia mau jatuh di situ, kan bahaya nih nyawanya. Ketika perempuan nggak bisa langsung, emang angkot itu sering ngesiksa seenaknya deh Bapak itu juga. Saya tahu kalau parkir di jalan juga gimana parkir itu yang bener Pak. Ini coba lihat tuh, ini aja malang jalan, Bapak udah salah ini malang jalan. Makanya turunnya mendadak. Ya, saya mau nggak mau. Mana Terus ada kamu kalau tanya saya udah ketok-ketok dong. Saya tahu gak deh, ya Bapak bisa Iya. lihat dia kalau mau turun. Paling nunggu cuma berapa detik aja Pak, jangan buru-buru naik angkot tuh punya tata tertibnya, nggak bisa begitu itu nyawa loh Pak. Kalau kenapa gimana Bapak? Ya udahlah. Nah, kalau gitu saya minta maaf ya. Memang kalau saya salah. Udah. Ya udah nggak apa-apa, bayar aja dia. Udah lain kali hati-hati, Pak. Tuh. 20.000 kasih gede lagi, biasanya cuma berapa kan? Naik angkot berapa biasa? Oh, 4.000, 20.000 lah dikasih. Nanti balikin Pak ya. Makasih Pak ya. Gak apa-apa sih itu tadi, itu kan jalanannya begitu, cuma jadi... Litek gitu kan. Iya. Pak angkot itu emang begitu, suka parkir sembarangan dia ini. Terus aku jadi lagi buru-buru, Kak. Oh, ini kamu dari mana sih? Dari kosan. Ya, jadi lu ini mau kemana ini? Iya, aku ada urusan sebentar, tapi kan jamnya, kita kan janjian jam 5. Ya makanya tadi... Cepetan memang. Jadi makanya... jadi aku ada urusan dulu mau ke rumah klien aku, gitu. Yana minta tolong sama kita ya untuk minta antar ke tempat satu kliennya lagi. Ya, Yana ini ternyata kerja di sebuah marketing mobil. Jadi kita... Dari dekat sini deh. Ini rumahnya Pak. Oh ini di rumahnya? Oh iya. Ya udah nanti kita tunggu di sini aja ya. Mas Manda sama Kak... Tunggu bentar ya, Iya. aku ngasih berkas. Iya nggak apa-apa ya. Lama juga nggak apa-apa. Sambil kita ngobrol di jalan, kita antar klien kita ke tempat konsumennya. Lagi cari calon suaminya yang menghilang, ada kabar. Iya, kasihan banget ya dia. Masih kerja lagi dia. Iya, masih kerja malam-malam gini ya. Iya, sampai bela-belain ya. Yaudah ini kita tunggu di sini aja sampai dia selesai. Aku sempat tidur dulu ya, mau tidur dulu deh. Kalau udah ini kabarin ya, mumpung bisa istirahat, aku mau istirahat dulu ya. Aduh, aku kayak juga tidur aja deh. Hah? Kita tunggu di dalam mobil. Pas kaca mobil gua buka, ini gua dengar gitu loh. Jangan kayak gini Pak, saya nggak suka. Itu kan maksud saya cuma ngasih BPKB aja, udah selesai urusan saya sama Bapak.
Itu suara apa? Saya juga masih banyak kerjaan, Pak. Emang urusan saya sama Bapak doang? Apa ya? Iya, tapi ya nggak kayak gitu, Pak. Bapak hargain saya dong. Ya main Itu Bapak sekarang masih megang-megang sama saya. Bapak hargain saya. Suara Yana di dalam rumah itu, dia merasa terintimidasi. Dia merasa diperlakukan gak senonoh sama konsumennya. Ya, Bapak jangan kayak gini dong, Pak. Kenapa sih? Saya merasa kayak gimana loh? Saya risih loh sama Bapak kayak gini. Saya udah ngasih BPKB-nya sama Bapak, urusan saya sudah selesai loh, Pak, sama Bapak. Ya, tapi saya nggak suka kayak gini, Bapak yang kayak gini. Bapak jangan kurang ajar ya sama saya. Ya, saya nggak suka Pak kayak gini. Ya apa nih, Den? Ya, tapi saya nggak suka, Kak. Bapak ngerti kan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya nggak tahu. Udah ya, turun aja kayak gini, Pak. Saya nggak suka. Saya udah... Buru-buru kita turun dari mobil, kita lari di situ. Pak, apaan sih, Pak? Gue dorong itu bapaknya supaya apa? Supaya dia ketakutan. Ngaku ayo. Pak, ini perempuan loh. Iya, barang-barang apa? Sopan nggak? Sopan apaan? Bapak megang-megang kan, Bapak lecehin perempuan, Pak. Gue bilang sama dia jangan macem-macem. Kita semua di sini bawa kamera. Kalau bapak macem-macem, ini kita laporkan ke polisi. Mancing itu ya sama saya. Bapak ngerendahin saya atau nggak? Tuh, lihat. Kameramen lihat nggak tadi? Kameramen lihat nggak? Ada yang denger nggak? Banyak saksinya kok. Tuh, ada gambarnya tuh. Bang mau bohong. Bang bohong. Bapak megang-megang, Ada Bapak gambar mau loh. mau ditayangin dia. Sekarang pergi dari sini. Ini rumah saya. Loh, tadinya mau kita masain kantor polisi. Nggak lama kemudian datang loh seorang perempuan. Udah nggak usah pura-pura, bersilat lidah, pakai bahasa kiasan segala. Udah ketahuan, udah tinggal minta maaf Pak, minta maaf. Cuma nyerahin ini itu. Iya, tapi Apa Bapak itu? sambil megang-megang kan sambil hulus-hulus dia. Ada apa? Ada kamera di rumah saya nih, ada kamera segala. Ini siapa? Dengan suami saya. Oh, ini istrinya. Bu, ini tanya, kasih tahu. Apa yang dia lakukan tadi? Ya, jadi aku cuma ngasih BPKB aja, cuma bapaknya ini tuh lancang gitu sama saya. Godain saya. Ya saya urusan mobil sama dia, BPKB saya cuma ngasih itu, cuma ternyata dia ngelecehin saya. Oh, Mbak yang WhatsApp lagi saya malam-malam itu ya? Ya tapi cuma urusan BPKB loh, Bu, nggak lebih, tapi dia ngelecehin saya. Benar itu, Pak. Gak bohong, lu bohong. Semuanya bohong. Ini mereka ini cuma main-main aja. Namanya seseorang yang kepergok melakukan kesalahan pasti nggak ngaku lah di sini. Suaminya juga nggak ngaku. Ya udah kalian pergi dari rumah saya. Bu, ini saya mau ngasih tahu loh ke bapaknya sih. Ya tapi Bapaknya Ibu, nih. Astagfirullahaladzim. biar Ibu tuh bisa Ibu jaga kok suami ngebelain Ibu. bapaknya sih? Semua juga diusir karena dia nggak mau privasi keluarganya terganggu. Pagar ditutup, ya udah. Ibu nggak dengerin kata-kata kita sih. Bu, ini yang terbaik buat Ibu juga loh. Kita ngasih tahu loh, Besok Bu. harus jaga suaminya ya, Bu. Kalau punya suami tuh dijaga. Aduh, gini banget ya. Aku kerjaan padahal cuma niat baik loh nganterin BPKB doang sama bapaknya. Cuma Iya, malam-malam kamu lihat banget loh. Iya, harusnya nggak usah malam-malam. Malam-malam ini malah Tapi emang janjiannya malam apa gimana? ya iya, soalnya kan bapaknya butuh katanya buat BPKB-nya, jadi aku nganterin. Aku sebenarnya udah sering kayak gitu, cuma bapak ini terlalu keterlaluan menurut aku. Aku dipegang-pegang lah segala macem. Ya jadi gini Kak, aku sampai lupa cerita gara-gara kerjaan aku, maaf ya. Jadi tunangan aku namanya Angga. Aku 2 minggu lagi udah mau nikah, tapi dia tuh hilang, nggak ada kabar gitu sekarang. Aku nggak ngerasain aku nggak ada salah apa-apa sama dia, tiba-tiba dia kayak gitu. Ya, feeling kamu aja kenapa dia begitu. Mungkin dia, Kan kamu pacarnya. mungkin kalau positifnya dia ada kerjaan di luar kota, cuma mungkin nggak selama itu gitu. Aku udah nyari dia kemana-mana tapi nggak ada tanda sama sekali.
benar. Dan niatnya bulat mau nyari calon suami ya harus benar-benar diluangkan waktunya. Ya. Apalagi dengan kesibukan seperti ini, waktu juga udah mepet, 2 minggu lagi kan. Kita coba berusaha aja, kita berusaha untuk mencari dan berdoa, tapi sekali lagi ikhlasin aja. Ikhlasin dalam arti apapun yang terjadi harus Ih, di mana muka aku, Kak? Taruh aku udah 2 minggu lagi lo mau nikah sama dia. Tapi dia kadang hilang kayak gini. Ya, tadi juga mamanya Angga nelpon. Aku mau nyari informasi ke rumahnya mamanya Angga. Oh, disuruh datang ke rumahnya. Dia udah konfirmasi. Aku mau katanya ada informasi sama aku. Berarti udah janjian? Udah. Ya udah kalau gitu. Kita tinggal ikut aja gimana enaknya. Ya. Nanti kabarin aja. Ini mau kita bareng ke sana atau mau sendiri sana? Bareng aja. Ya udah kayak gitu langsung ke rumahnya, ntar kasih tahu teman-temannya kan? Ya. Masuk ke mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama. Ya, masuk. Iya, ini aku bawa teman-teman aku, Mas Manda sama. Silakan. Iya. Akhirnya kita buru-buru ke tempat mertuanya, kita ketemu sama mertuanya dan sambutannya pun baik. Mas, Mbak, saya berterima kasih. Mas sama Mbak sudah mau membantu saya mencari anak saya tanpa pamrih, tanpa memenuhi imbalan. Iya. Jadi dia yang bantuin kita buat cari Angga, Tante. Ya jadi gini Ibu, mungkin sebelum kita mau bantuin, kita mau tanya dulu. Ya kan, selama ini kita kan belum tahu nih hubungan Angga sama Mbak siapa Mama? Yana. Iya nama Yana. Iya Mbak Yana seperti apa? Berapa lama mungkin Mbak Yana pacaran sama Angga? Kita 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Apalagi ini sebenarnya mau nikah. Ya, maaf Ibu ini ibunya Angga atau? Iya, saya punya Angga. Iya, ibunya Angga. Ibu sendiri nggak tahu Angga ini pergi kemana? Tahu nggak emang? Saya juga nggak tahu, Mas. Angga pergi kemana, saya juga nggak tahu. Nggak pernah ngabarin sebelumnya Angga ini? Enggak. Sebelumnya Angga pernah cerita nggak sesuatu yang membuat Ibu heran, aneh atau mungkin nggak wajar sebelumnya? Enggak. Nggak ada? Biasa-biasa aja. Ya waktu dia mau menikah, dia gimana reaksinya? Senang atau tertekan atau gimana? Senang, Mas. Senang? Dia senang. Makanya saya juga istilahnya bahagia gitu. Saya ingin melihat Yana sama Angga itu menikah. Saya pingin. Tolong, Mas. Sorry Ibu, ini Angganya tinggal di sini sama Ibu. Iya. Kalau saya boleh tahu itu dia terakhir ngabarinnya itu sebelum dia menghilang nggak ada kabar, kemana ya Ibu? Dia tak ada kabar, Mbak. Tahu pergi. Nah terus kenapa Angga ini kok pergi ninggalin Yana? Ada apa ini? Angga di mana, Ma? Mama juga nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Angga ada di mana.
Ini berarti semua udah dipersiapkan Ibu ya, termasuk gedung, catering, bahan pengantin semua udah disiapkan. Udah Mas, tinggal nunggu hasilnya. Kalau menurut ibu sendiri, anak ibu nggak ada kabar ini. Kenapa Ibu? Ya nggak tahu Mbak, pokoknya tuh intinya dia meninggalkan rumah aja. Saya juga Biasanya kalau feeling orang itu kan kuat. Menurut ibu aja tuh sebenarnya kenapa? saya juga nggak tahu. Mungkin dia ada masalah sebenarnya atau mau masalah di rumah ini. Nggak ada ibu. Iya. Saya tinggal cuma berdua sama Angga. Bapaknya sudah nggak ada selama 1 tahun yang lalu. Tolong Mas, Mbak. Angga itu anak satu-satunya saya yang akan mewariskan harta kekayaan ini. Saya ingin di hari tua saya ingin Angga menikah dengan Yana. Ya Allah, tolong saya. Saya Mas. Ya. Kita akan ya, kita sama-sama cari Ibu ya. Ibu bantu doa, kita yang usaha nanti ya. Ya nanti kita semua coba tanya sama teman-temannya, tanya sama saudara-saudaranya, ya tanya sama rekan-rekan kerjanya. Ya Ibu. Yana, Mama pesan sama kamu. Kalau sampai hari hanya nanti Angga tidak diketemukan, dengan berat hati Mama akan membatalkan pernikahan kamu dengan Angga. Yana. Yana yang janji buat nemuin Angga. Iya sayang, Mama bantu doa dari sini. Ya Allah. Mama udah gak ada siapa-siapa lagi. Kalau terakhir Angga pamit sama Ibu kemana tadi? Dia pergi. Dia nggak pamit. Dia nggak pamit. Malam itu langsung. Sampai sekarang dia belum balik. Saya nggak tahu dia ada di mana. Dia masih hidup. Lagi dia. Apa udah meninggal? Nggak Saya motor atau nggak mobil? tahu. Kendaraan bawa motor atau Mobil. Ya kita pamit Ibu ya. Makasih Bu ya. Makasih Mbak. Ya. Makasih Mas. Iya sayang. Yang sabar ya sayang. Yang sabar. Kalau kamu memang dulu pasti ketemu lagi. Ibu terima kasih Bu ya. Iya iya. Mari Bu Mbak. ya. Mas. Ya Assalamualaikum. Ya kan hari udah malam, akhirnya kita break pencarian. Kita berharap besok sesudah Yana pulang dari kantor akan melanjutkan pencarian lagi. Ya udah ini Kok bisa nanya? ternyata orang tuanya juga nggak tahu nih di mana si Angga. Jadi kita emang harus kerja keras untuk mencari keberadaannya Angga ini. Coba Mbak mungkin ada informasi petunjuk apa lagi? Mungkin buat Temennya ada. ada sih temannya. Paling besok sih nggak sekarang Kak. Udah malam juga aku mau nganterin berkas-berkas juga. Ada. Besok bukannya kamu siangnya masih kerja ya? Tetap aja besok kita bisanya malam kan? Iya tetap sore malaman gitu. Ya udah nggak Biar apa-apa. seginian. Kalau itu ntar kabarin aja ya. Iya. Oke besok ya. Yuk kalau gitu kita antar pulang aja. Ya. Kita janjian sama Yana di rumahnya dan kita pun meluncur ke rumahnya. Mbak, Yana mau kemana aja baru pulang Mbak tadi Yana. sama temen aku mah. Ini ada Kamanda sama Kak Feli. halo Tante, ya Assalamualaikum. Enggak, soalnya Mama dari tadi takut ada orang datang kan. Mama Iya, bingung. tadi aku Mana sama temen. uangnya? Emang apa mah? Iya, Mama kan ditagih sama orang dari kemarin. Kapan mau bayar utang? Ini baru saja kita ngomong beberapa patah kata. Tiba-tiba. Mas, entar dulu ya Mas, saya baru pulang. Anak saya baru pulang. Iya, saya Sabar, belum sabar. Jangan sabar-sabar terus. Terus kapan lu mau bayar? Ya, besok aja. Yana gimana nih? Mama nih Janji bingung. terus. Iya, masih belum bisa Mas, masih belum bisa Tolong Mas. dong, Yana. Lumayan Mama nih, gimana? lumayan nih buat inian nih. Jangan. Tapi sembarangan ini. Pokoknya ikut campur
Bang. Enggak, ini masalah apa? Coba tanya-tanya. Utang, dia punya utang belum bayar-bayar. Ngomongin baik-baik dong, nggak perlu sampai. Ini orang nggak bisa diajak baik-baik, udah. Betul itu. Nggak bisa diajak baik gimana sih? Orang dia juga baik-baik ngeladenin abang datang ke sini marah-marah coba. Tapi janji-janji terus dia. Ini udah jatuh tempo. Ngomong baik-baik, coba akan bisa menyelesaikan. Uang loh, ada punya istri nggak sih? Terus kapan lu mau bayar? Besok kali bang, saya usahain dulu nyari duitnya bang. Udah ini lumayan ini. Lu diam, lu siapa lu? Biasa aja dong, Bang. Lu siapa? Lu Kenapa? siapa? Kenapa? Lu jangan ikut campur. Lu siapa? Lu siapa? Kenapa ngomong mau jahat, kenapa? Hah? Ini tugas gua. Tugas apa? Udahlah. Udah, lu pergi dulu. Udah. Cabut nggak? Enggak, bayar dulu. Cabut nggak? Hah? Bayar dulu. Cabut nggak? Hah? Bayar dulu. Besok seperti bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa lu pakai itu? Hah? Lu bawa itu? Hah? Tiap ditagih lu. Apa-apaan ini? Hah? Lu diam. Apaan lu? Lu diam. Mana buktinya? Ada. Buktinya ada mana? Ada utangnya, tanya aja. Jangan kalian cuma Utang pengakuan apa? aja. lintah darat aja kalian. Utang, dia utang 20 juta. Utang kurang apa? 5 juta. Utang apa? Utang pinjaman. Udahlah, nggak usah ikut campur. Udah orang nggak punya, pakai ngutang lagi. Ya hanya itu kan nggak punya. Udah, lu diam. Lu jangan ikut campur. Ini bisa dikasih tahu, hah? Bu, urusan sama ibu ini bukan sama lu. Ya udah lu tahu kan kayak begini kondisinya lo. Lalu paksa-paksa aja kasih waktu dong. Apa lu tahu kondisi gua? Gimana tugas gua gimana? Kondisi lu kenapa? Ini tugas gua nagih Ya cuma maksa-maksa doang lu bisanya. Ya kan Nagia bisa baik-baik kali bang. Ini bukan sekali dua kali dia kayak gini. Ini bukan sekali dua kali. Ya makanya kasih kesempatan dong. Kasih Iya, kesempatan. kayak gini terus. Ya bukti kalau emang mereka nggak punya uang lu mau paksa apa? Ini dia pakai perhiasan. Ya udahlah. Jamnya mahal. Belum tentu. Jamnya mahal, pakai perhiasan udah. ini. Kalau nggak dikasih utangnya hari ini juga semua barang-barang di rumah ini akan dipaksa diambil. Ini aja bisa dibuat. Iya, tapi jangan dipaksa begitu dong. Udah kalian pergi dah, pergi. Udah pergi. Nggak ada urusan. Jangan dorong-dorong. Udah. Ya udah lu udah pergi. Bu, pokoknya besok pagi. Udah. Saya datang lagi. Udah pergi, udah. Udah. Masalahnya apa sih? Udah. Pergi sana. Bang, tolongin dong bang. Saya takut bang. Ini cuma sementara, Bu. Nanti mereka akan kesini lagi. Terus gimana dong bang? Utangnya, mereka minta utangnya. Ibu memang benar berutang. Iya sih emang saya punya utang sama dia bang. Sisa 5 juta lagi. 5 juta? Ya, Kok sebelum ada, ngomongnya 20 juta tadi? 20 juta udah bayar 15 juta bang. Tinggal 5 juta lagi. Saya nungguin anak saya. Ya udah nanti biar diurusin sama Jack, Ibu ya. Makasih ya. Tapi Bu harus jujur berapa utangnya ya. Utang saya memang 20, tapi udah saya cicil. Udah dibayar. 5 juta. Itu berhubungannya. Iya. Ada bukti semua, kwitansi, semua struknya ada ya. Ya udah begitu. Ya udah Jack, tolong diurusin ya. Karena mereka bingung harus gimana biar utangnya, akhirnya gue minta tolong sama tim, coba diselesaikan hutangnya ya. Diselesaikan hutangnya, minta bukti pembayarannya supaya mereka juga punya pegangan dan gak kepikiran di sini. Kamu kemana lagi? Ya udah kalau kayak gitu jadi semuanya. Kita mau kemana hari ini, Mbak? Kamu katanya siapa ya? Namanya Rani. Rani. Oh Rani. Dekat juga sama Angga. Oh ya udah boleh. Oke. Bu ya, kita pamit dulu Bu ya. Ibu Ya, makasih Bu. Makasih Bu ya. Ya, nanti jangan lupa. Kabarin kita kalau ada apa-apa ya. Malam hari ini kita lanjutkan pencarian Mas ke tempat rumahnya Rani katanya. Rani ini adalah mantan pacarnya Angga. Ya, ini kita masih terus berusaha untuk bantuin mbaknya ya. Biar nyari Angga. Iya, sebenarnya emang sih perlu perjuangan yang berat sih ya. Sisi lain kan harus mencari calon suami yang sampai sekarang belum ada kabar sama sekali ya. Ini kita ke rumah temennya Rani katanya kan Angga. Rani. Iya Rani. Rani Rani itu siapa? temennya Angga.
Sebenarnya sih mantannya Angga. Oh, mantannya Angga. Terus Makanya Kenapa kamu nanya sama dia, kan udah mantan? iya biar kali aja dia kayaknya masih kontakan sama si Angga juga. Mungkin dia tahu keberadaan Angga di mana sekarang. oh, mantannya Angga. Cuma Dia tahu nggak kalau misalkan lu udah mau nikah sama Angga? Udah tahu. Oh, udah Dia tahu. diundang kok. Cuma memang Oh, diundang juga dia? Undang. Berarti ada kemungkinan nggak ada masalah dong Maya kalau misalnya. iya, cuma pengen tahu kamu aja. gak malu nanya sama dia? Iya. Mantannya? Iya sih, cuma maksudnya aku nggak ada masalah. Ya udah, kalau gitu gak apa-apa, kita bocorin aja. Lanjutlah kita ke rumahnya Rani. Rani ini adalah mantan pacarnya Rangga. Oh, rumah tempat usaha juga ya? Permisi, assalamualaikum. Pas sampai rumahnya Rani, baru saja Rani ini buka pintu. Sorry Mbak Rani, malam-malam ganggu. Iya, bisa ketemu sebentar? Enggak, kita mau ngobrol aja sebentar, bisa? Ngapain lu kesini? Mau nyari Angga. Enggak, emang sama gue. Enggak, sebentar. Ini kita cuma mau nanya aja, Mbak Rani bisa sebentar? Enggak, berani-beraninya lo kesini ya. Ini baru aja buka pintu, dibuka lo coba. Ngelihat ada Yana di depan dia. Langsung dia marah-marah, dia maki-maki dia. Ada masalah apa ya gue sama lo? Gue baik-baik lo gue kesini. Dasar lo. Kok lo ngatain dia kayak gitu Mbak, sih? sebentar. Sumpah gue gak terima lah lo kayak gitu. Lu tuh udah ngerebut Angga dari gue. Udah sebentar Mbak, sini ngobrol dulu. Mas, Mbak, lagi ngapain sih nolongin dia? Gue kesini baik-baik ya, lo malah kasar sama gue. Ya iyalah, lu tuh udah ngerusak hubungan gue. Sini, sebentar. Lo udah mantan, lo gak bakal gak terima kan gue jadian sama Angga. Mengincar hartanya doang kan? Enak aja lu jangan. Sudah, Mbak. Udah. Lagian gue tuh heran ya. Kenapa sih mama Udah, Mbak. Angga? Gue udah tadi baik ya sama lo. Lo udah tadi ngomong apa lo? Mas, dia itu udah ngehalalin segala cara apapun buat ngerebut Angga. Jambak-jambakan, pukul-pukulan kita bisa nggak bisa, dorong-dorongan sampai jatuh semuanya. Udah, Mbak. Mbak, sebentar ini kan dia mau menikah. Ini kok malah tiba-tiba saling nuduh, ini yang bener yang mana sih? Dia mulutnya tuh dijaga dong. Itu sih urusan dia menikah. Gua gak ada urusan lagi ya sama lo. Lagian tuh si Angga udah tahu kebongkaran lo. Udah kebongkar, tau gak? Ada Semua kata-kata binatang, kata-kata pasar itu keluar semuanya coba. Dibilang kalau Yana ini suka ngerebut pacar orang. Dibilang Yana ini perempuan nggak tahu diri, suka main santet. Ngomongnya pelan-pelan bisa nggak? Yana ngomongnya pelan-pelan. Bisa tenang coba. Sakit hati, Mbak. Gue sakit hati, tau gak? Ya sakit hati karena lo gak dapetin Angga. Cara gue lebih cantik daripada lo. Apa cantik? Iya. Lo kali main magic. Apa masalah magic? Udah sana lo. Udahlah. Lo pergi. Fokus ke itu gak? Dan tidur lo udah malam. Klien kita bilang dia nggak pernah melakukan itu semua. Dia bilang waktu pendekatan sama Angga bilang udah putus sama Rani. Udah putus sama Rani, udah nggak ada masalah, ya sudah. Yananya mau sama Angga. Ternyata keadaannya seperti ini ya. Yana nggak tahu katanya. Emang siapa yang ngerebut dan siapa yang merasa direbut? Ya dia udah mantan, Kak. Maksudnya aku, yes. Tapi emang kamu yang ngerebut? Enggak. Kita masih pacaran? Enggak. Terus dia kenapa bisa ngomong segitunya sama kamu? Pakai magic lo apa segala macem. Enggak, itu semua nggak benar, itu bohong. Akhirnya kita minta tolong sama Yana untuk melakukan pencarian lagi. Kita kira-kira melakukan pencarian kemana ini? Yana bilang adalah tempat kerjanya atau tempat usahanya Angga. Udah sekarang gini aja, ini Rani udah nggak mau ngasih tahu apa-apa. Dia nggak tahu. Kita mau coba kemana lagi? Nggak tahu lagi, Kak.
Nyari info kemana, Jack? Jack nyari info kemana? Usahanya siapa? Kita Tempat usahanya Angga di mana? daerah Ancol situ, Pak. Itu usaha yang mana yang kemarin kamu datengin itu? Beda lagi, dia kan punya banyak perusahaan. Tempat usahanya Angga di daerah Ancol Gunung Sahari. Sebelum kita ke sana, daripada jauh-jauh kita belum jelas alamatnya, karena klien kita Yana juga nggak tahu tempatnya. Akhirnya Jack, gue minta tolong untuk cari alamatnya. Jack, itu coba cek di percetakan tempat usahanya Angga ya. Daerah Ancol. Daerah Ancol. Iya, kata dia punya usaha di sana. Coba aja. fotonya udah ada kan? Ada. Ntar kabarin ya. Ya udah. Udah mulai gerimis nih. Yuk. Oh, gerimis ya. Ya ntar kabarin Jack ya. Siap. Nah sambil nunggu Jack, klien kita ini minta tolong diantar ke minimarket. Sampai di tempat minimarket, klien kita langsung pingin membeli sesuatu di tempat minimarket itu. Dia pengen beli camilan sama beberapa minuman. Ya udah, gue tunggu di mobil, gue tiduran di mobil, dan nggak lama kemudian. Bang Yana nih di bawah tuh. Gue ngeliat ada mobil yang bawa masuk klien kita. Mobil itu langsung bawa masuk klien kita buru-buru dan gue kejar di sini. Masuk mobil. Udah gue kejar di situ nggak dapet. Mereka kenceng banget larinya. Gue minta tolong sama tim. Ayo panggil mobil. Kita kejar mobil itu. Ayo Pak, buruan Pak, ini bahaya nih Pak, klien kita diambil loh Pak. Pak, itu tanggung jawab kita loh Pak, kalau dia sampai kenapa-napa cepetan dong Pak. Kita kejar itu mobil berkali-kali, gue bilang sama drivernya, Pak pepet. Akhirnya pas mendapatkan kesempatan untuk nyalip dan kemudian mepet mobil itu, langsung kita stop di situ. Potong. Masuk dong Pak. Ayo. Yana. Turun. Dia ketakutan, gue dobrak mobilnya, nggak buka. Turun lu, siapa lu? Nggak apa-apa dia? Nggak apa-apa? Gue ngeliat ya, ada 2 orang berusaha buka pintu. Gue masuk ke dalam, gue buka dari dalam pintunya, gue pegang itu cowoknya dan kemudian gue kelarin di situ. Siapa lu? Hah? Ada apa nih? Lu siapa? Hah? Siapa lu ngapain nyulik orang? Hah? Dengar dulu penjelasannya. Lu siapa lu? Dengar dulu. Siapa lu? Dengar dulu, semua ini ada alasannya. Alasan apa? Lu nyulik itu alasan? Hah? Lu nyulik itu Dia itu alasan? penipu. Cowok ini marah-marah sama kita semuanya. Marah-marah sama Yana karena Yana selama ini sudah ngancurin rumah tangganya. Gak usah sok ngomong lo ya. Benar dia penipu. Maksudnya apa nyulik gue? Menipu apa? Duit saya ludes, uang saya ludes sama dia. Mobil saya hilang, istri saya cerai. Gara-gara dia. Terus lu harus nyulik gitu? Ya masih mau gimana lagi? Itu apa sih? Marah-marah orang itu ya. Bilang, kalian semuanya ini bohongin. Bahwa perempuan ini sudah nipu kita semuanya. Buru-buru dia masuk mobil, dia ngancam kita semuanya, dia kabur. Apaan lu? Lu jangan fitnah lu. Ngomong sembarangan lu ngomong-ngomong. Marah-marah orang itu ya. Bilang, kalian semuanya ini bohongin. Bahwa perempuan ini sudah nipu kita semuanya. Buru-buru dia masuk mobil, dia ngancam kita semuanya, dia kabur. Kalian semua dibohongin. Itu sembarangan lu ngomong. Nah, gua tanya sama Yana, apa ini maksudnya? Sempat gue curiga sama Yana. Ini bener ini? Hah? Tapi semua yang diceritain itu bohong. Nah, terus ini apa dia bilang kok uang ludes ini segala? Dia itu siapa sih? Gak Aku ngerti. sempet deket lagi sama dia, cuma nggak yang apa yang dia bikin. Mantan kamu maksudnya. Ya, aku cuma sempet deket doang sama dia. Tapi bener gak ada apa-apa kan ini?
Hah? Gak ada yang kamu tutupin kan dari kita? Enggak. Yaudah yuk, ambil mobil tuh, tengah jalan nih. Yaudah, yuk. Dari tempat penculikan itu, akhirnya kita coba tunggu kabar dari Jack. Dan malam itu juga Jack ngasih kabar tempat usahanya Angga di daerah Ancol Gunung Sahari. Malam-malam kita muncul ke sana, alhamdulillah tempat cetakannya masih belum tutup. Pas kita sampai tempat cetakannya, ternyata memang itu tempat usahanya Angga dan itu pegawainya. Misi, Mbak. Assalamualaikum. Iya, mau tanya-tanya dulu, Pak. Ini tempat cetakannya Angga bukan? Oh, betul ya? Mau tanya Angganya Pak? Tadi sih sempat kesini, cuma bentar doang. Sama ibunya. Ibunya? Loh, berarti? Ibunya tahu dong. Astagfirullahaladzim. Gue langsung berpikir, berarti ibunya tahu dong kalau Angga selama ini buka usaha di sini. Setiap hari ke sini? Dan ibunya tahu? Oh. Ibunya juga ikutan ke sini. Ini sekarang kemana, Mas? Pulang ke rumah? Rumah ibunya? Loh, ayo ke rumah ibunya. Buru-buru kita langsung, gua, Feli, sama Yana dan tim menuju ke tempat rumahnya ibunya Angga. Kamu ngapain kemarin? Kamu pergi sana. Dia lepas pelukannya itu dan dia bilang bahwa kamu tahu semua jawabannya, kamu gak usah pura-pura. Sayang banget sama kamu, Angga. Aku udah gak peduli Kita lagi 2 sama minggu kamu. lagi mau nikah, Angga. Kamu gak boleh kayak gini. Udah, kamu pergi sana. Astagfirullahaladzim. Mas, kasihan dong Mas. Dia nyariin Mas loh dari kemarin-kemarin. Kamu anggap aku hanya apa? Kamu tanya aku anggap kamu apa? Aku calon istri kamu. Kamu udah berbuat apa terhadap saya? Yana berusaha ngebujuk ibunya Angga. Yana berusaha meyakinkan sama ibunya. Ibu tolong, ibu jelaskan, ibu ada apa ini? Kenapa ibu? Mama, Angga kenapa Mama Angga berubah? Angga, Mama Kamu itu udah pakai magic. magic apa? Maksudnya? Ibunya selama ini baru tahu kalau yang diperbuat sama Yana itu salah. Yana selama ini main guna-guna. Yana selama ini morotin Angga. Yana selama ini bohongin Angga. Dan Yana selama ini jual. Ma, aku sama Angga. Ma, Angga, aku sayang banget sama kamu. Udah, kamu sekarang lebih baik pergi aja sana. Jangan ganggu hidup saya lagi. Kalian semua berubah sih sama aku. Mas, dia ini bukan hanya sekedar jual mobil, tapi dia juga jual. Mas, dia ini bukan hanya sekedar jual mobil, tapi dia juga jual. Ya bener Mas ngomongnya. Serius Mas, saya nggak bohong. Enggak, itu semua bohong, semuanya bohong. Mana buktinya? Percaya gitu aja, apa sih itu? Enggak, itu bukan aku, itu. Enggak, kamu jangan percaya itu. Please, aku sayang banget sama kamu. Udah. Udah, kamu pergi aja udah sana. Yana diusir semuanya di situ seperti tidak ada harganya coba. Nangis. Pencarian aku selama itu sia-sia, tau gak sih Kak? Dia campakin aku gitu aja. Angga tuh udah gak sayang lagi sama aku, makanya dia kayak gitu. Mungkin dia udah cari cewek lain, makanya dia kayak gitu.
Ini kalau dimulai dari niat yang nggak baik, hasilnya nggak baik seperti ini coba. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan segala cara, dengan mengalahkan segala cara. Tapi apa hasilnya? Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Makanya kalau punya niat yang baik, ya insya Allah pun hasilnya baik. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, dimulai dengan kebaikan. Ya, dimulai dengan sesuatu yang baik, berkah buat semuanya. Insya Allah kalau kita mulai dengan sesuatu yang baik, ya bertujuan untuk berkah buat semuanya, hasilnya pun baik.